Shalom anak-anak terkasih semuanya. Hari ini kita akan kebaktian sekolah minggu. Walaupun ada yang masih online, kita tetap harus sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Semoga keadaan semakin membaik sehingga anak-anak semuanya akan bersama-sama lagi untuk ibadah onsite di gereja. Puji Tuhan, Dia yang sudah bangkit akan selalu hidup di dalam setiap kehidupan anak-anak. Ya, kalau saya ajak semuanya berdoa terlebih dahulu sebelum kebaktian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Tuhan Allah yang sangat baik kepada kami semuanya. Sebentar lagi Tuhan kami akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami bersungguh-sungguh dalam ibadah ini. Kami akan memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga menjadi berkat bagi kami semuanya. Puji Tuhan, kami sudah berdoa hanya kepada Engkau saja, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yuk kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Tuhan Allah di tengah kita besar. Walaupun anak-anak masih kecil, belum besar, saat ada masalah besar, kita punya Tuhan yang besar. Yang bisa menolong anak-anak semuanya. Ayo semuanya bangkit berdiri, ikutin Lause dengan gerakan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar, ubah dengan gede. Tuhan Allah di tengah kita gede, gede. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita gede, gede, gede. Walau ku belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan kepada kita semua. Anak-anak, mari kita memberikan persembahan dengan sukacita.
persembahan, transfer ke QR Code yang ada di layar. Atau anak-anak bisa memberikan persembahan waktu ibadah sekolah minggu onsite di gereja. Mari memuji Tuhan, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Kami memberikan persembahan dengan hati bersyukur dan bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Christ is alive. Tema sekolah minggu hari ini, It is the Lord. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua anak-anak duduk yang baik. Siapkan hati dan pikiran hanya tertuju kepada firman Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan. He's the Lord of the sunshine. He's the Lord of the sunshine and Lord of the rain. He's the Lord of the good times and Lord of the pain. He's the Lord of the mountain and Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. He's the Lord of the sunshine and Lord of the rain. He's the Lord of the good times and Lord of the pain. He's the Lord of the mountains and Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Tuhan Allah menguasai alam semesta yang selalu memimpin hidup kita. Dia sungguh Tuhan Allah yang hidup dan menyelamatkan. He's the Lord of the mountain and Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Hai anak-anak semua, apa kabar kalian?
Semuanya sehat-sehat kan? Sebelum mendengar firman Tuhan, Lause ajak kita semua untuk berdoa lebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan memberikan kami kesehatan, penyertaan di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau belajar, mendengarkan, dan memuji nama Tuhan pagi hari ini. Tuhan sertai kami ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, langsung mau tanya, siapa nih yang pernah tersesat di tempat umum? Misal, ketika kalian sedang jalan di mall, pasar, atau mungkin di jalan. Tidak ada yang kalian kenal, tidak tahu mau jalan ke arah mana, dan tidak tahu mau minta tolong ke siapa. Bagaimana perasaan kalian? Pastinya sedih, mungkin bingung. Berjalan tidak menentu arah sambil mencari orang yang kita kenal. Nah, tentunya perasaan itu akan berubah menjadi gembira ketika akhirnya anak-anak menemukan orang yang tadi bersama kalian. Orang yang dari tadi kalian cari, misalkan papa, mama, kakak atau saudara kita, atau bahkan mungkin mbak atau suster kita yang tadi jalan bersama-sama dengan kita sebelum kita tersesat. Saat bertemu mereka, pastinya kalian akan segera lari, kemudian peluk mereka, atau mungkin kalian akan pegang tangannya erat-erat sehingga mereka tidak meninggalkan anak-anak sendirian lagi. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang murid-murid Yesus yang sedih, kemudian menjadi gembira. Karena apa ya? Buat anak-anak kelas besar yang sudah bisa membaca, kalian bisa membaca cerita firman Tuhan hari ini di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yuk, kita dengarkan ceritanya. Yohanes, aku masih tidak bisa percaya dengan apa yang kulihat kemarin. Apakah kita sedang berhalusinasi? Maksudmu ketika kita semua melihat guru menampakkan diri pada kita? Iya, Yohanes, tentu saja peristiwa itu. Perasaanku sungguh tidak karuan. Kubur guru kosong, mayatnya pun tidak ditemukan. Sekarang, malahan di luar sana, orang-orang Romawi dan Yahudi telah menyebarkan berita bohong dengan menuduh kita mencuri mayat Yesus. Aku juga sedih mendengar hal itu, Petrus. Padahal kita sudah melihat guru kita hidup kembali. Ya, tapi aku sungguh-sungguh bingung dan tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Sudahlah, aku pergi saja menangkap ikan. Tunggu Petrus, aku juga mau ikut. Anak-anak, suatu saat tampaklah beberapa murid Tuhan Yesus berkumpul di pantai Danau Tiberias. Antara lain ada Simon Petrus, Thomas, Nathanael, Yakobus dan Yohanes, dan 2 murid lainnya. Anak-anak, kira-kira apa ya yang akan mereka lakukan? Seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Bagaimana dengan murid-murid yang lain? Mereka menjawab, "Kami pergi juga dengan engkau." Kemudian mereka berangkat naik ke perahu, tapi mereka tidak menangkap apa-apa sepanjang malam itu. Pasti mereka sedih dan kecewa, bukan?
Anak-anak, ketika hari mulai siang, terlihat Yesus berdiri di pantai. Tetapi, apakah para murid tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus? Para murid tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Lalu mereka menjawab, "Tidak ada." Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Wah, para murid sebenarnya ragu-ragu melakukan hal itu karena mereka merasa sudah semalaman mencari tapi tidak dapat juga. Akhirnya, mereka patuh juga terhadap perintah Tuhan Yesus dan melemparkan jalannya ke sebelah kanan perahu. Anak-anak, coba bayangkan ya, kira-kira apa yang terjadi ya? Ketika mereka melakukannya, tiba-tiba mereka terkejut, tidak dapat menarik jala tersebut karena banyaknya ikan. Melihat kejadian tersebut, lalu tiba-tiba Yohanes berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Segera Simon Petrus mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke danau dan berenang ke darat. Anak-anak, bagaimana dengan murid-murid yang lainnya ya? Murid-murid lainnya datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat sudah ada api arang dan di atasnya terdapat ikan dan roti. Yesus berkata, "Bawalah beberapa ikan yang baru saja kamu tangkap." Kemudian Simon Petrus naik kembali ke perahu dan menyeret jala itu ke darat. Jala itu penuh dengan ikan besar, semuanya berjumlah 153. Tetapi anehnya, jaring tersebut tidak koyak. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada murid yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga dengan ikan itu. Ini adalah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Anak-anak, melalui cerita hari ini Lause mengajak kalian, juga papa dan mama, untuk yang pertama, selalu percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus karena Dia Allah yang hidup. Waktu kita sedang punya masalah, sedang sedih, takut, kita bisa datang pada Tuhan Yesus dengan berdoa. Dia bisa mendengar dan pasti akan menjawab doa kita. Kedua, selalu bersyukur dan bersuka cita karena kita punya Tuhan yang hebat. Bukan hanya hebat karena Tuhan yang menciptakan dunia dan semua isinya, tetapi Tuhan yang mengasihi kita sehingga Dia mau datang ke dunia, mati di kayu salib supaya kita diselamatkan. Dia juga bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Ketiga, mari kita tunjukkan pada dunia bahwa kita mau hidup sebagai anak-anak Tuhan yang baik dan benar. Contoh, tidak ikut-ikutan teman yang salah, bertanggung jawab pada tugas dan waktu yang diberikan pada kita, bersedia menolong orang lain dengan hati yang tulus. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Apakah kalian mau melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kalian? Lause rindu dan selalu berdoa, semoga kalian semua yang mendengar firman Tuhan hari ini diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Anak-anak, selanjutnya kita akan bersama-sama akan menghafal ayat hafalan yang akan dipimpin oleh Lause Jessica. Halo anak-anak, Lause mengajak kalian untuk menghafalkan ayat Alkitab dari Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita ulangin lagi ya anak-anak. Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup,
Tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya berharap kalian bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Nya. Saya mau menutup rangkaian ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa. Mari anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah online. Ajarkan kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Berkatilah aktivitas kami selanjutnya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kreativitas kita pagi ini membuat hiasan dinding. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan adalah 1 lembar karton atau kertas yang agak tebal, beberapa lembar kertas origami beberapa warna, gunting, lem, pensil, ballpoint, dan spidol. Pertama, kita membuat gambar Tuhan Yesus. Kalian bisa mewarnai ataukah ditempel dengan kertas origami. Selanjutnya kita membuat gambar kupu-kupu. Kita membuat beberapa kupu-kupu ya anak-anak. Selanjutnya kita juga membuat awan, kita membuat matahari, kita membuat daun-daun. Sudah itu kita membuat rumput total ya. Kita membuat rumput. Kalau ini sudah semua siap, kita baru mau menempel. Kita menempel. Kita menempel. Setelah selesai kita menempel semua, kita nulis. Sudah selesai anak-anak. Selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu.